Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Puja-puji hanya untuk Allah kita haturkan, Zat yang telah menjadikan semua apa yang ada dalam kehidupan kita ini menjadi diadakan olehnya karena sebab kita manusia dan semuanya untuk kita manusia. Semoga dilimpahkan salam dan salawat kepada kecintaan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Kita baca dulu ayat Al-Quran ayat yang ke-55, 56, ya mudah-mudahan bisa sampai ayat 60. Ya kita lihat nanti. Ya. Ayat 60 itu malah adalah ayat yang dianjurkan di ujung ayatnya itu kita untuk melakukan sujud. Ya, silakan yang mau sujud ya dalam kesempatan ini secara langsung silakan, juga tidak apa-apa, yang tidak pun nggak apa-apa. Nah, ini hanyalah sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Wa kana al-kafiru 'ala rabbih dhahira. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin illa man syaa'a an yattakhidh ila rabbih sabila wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafaa bihi bidunubi 'ibadihi khabira alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira wa idza qila lahum usjudu lir-rahmani qalu wa mar-rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Subhanallah. Baik, para jemaah sekalian, kita lihat ayat ini terjemahannya kurang lebih, dan mereka diperintahkan untuk menyembah. Hal yang terjadi adalah mereka menyembah kepada selain Allah. Jadi mereka diperintahkan sebelumnya oleh Nabi dengan dakwah tauhid ini menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Tapi yang dilakukan oleh kaum Quraisy adalah mereka tetap menghambakan diri mereka kepada selain Allah, kepada patung-patung itu. Padahal mereka adalah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Benda-benda yang diibadahi atau disembah itu sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat menolak bahaya atau mudarat apapun. Wa kana al-kafir, dan adalah orang-orang kafir itu ala rabbih dhahira, terhadap Allah Tuhannya itu adalah orang yang menampakkan mereka bersikap seolah menolong. Maksudnya orang-orang kafir tanpa disadari perbuatan kekufuran dan kemusyrikannya itu menjadikan dirinya menolong orang yang sudah Allah pastikan akan Allah jebloskan ke dalam api neraka, yaitu seperti iblis, syaitan, laknatullahi alaihim. Jadi perbuatan mereka itu membuat senang setan yang justru menentang Allah dan Rasul. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai mubasyir yang membawa berita gembira, menggembirakan manusia dengan janji-janji yang baik dalam amal soleh ini akan ada balasan surga dan kenikmatan abadi di akhirat, dan sekaligus nadhira dalam arti nadhir, beliau memberikan ancaman ya akan adanya azab Allah yang akan menimpa orang-orang yang kafir, baik azab di dunia maupun di akhirat kalau mereka menentang Allah dan Rasul-Nya.
Lalu Nabi disuruh sampaikan, "Qul ma as'alukum alaih." Katakanlah wahai Muhammad kepada semua umatmu itu, khususnya orang-orang kafir Quraisy itu, yang mengira bahwa dakwah tauhid ini bertujuan untuk mencari pundi-pundi uang, mencari harta yang banyak. Maka Nabi disuruh tegas sampaikan, tidaklah aku meminta kepada kalian balasan sedikit pun. Maksud dan tujuanku berdakwah, mengajak kalian kepada Islam dan tauhid ini, ya, semata-mata adalah aku hanya ingin menjadikan sedemikian rupa orang-orang yang ingin kembali kepada Allah menemukan jalan. Orang-orang yang ingin menjadi orang yang soleh, yang ingin selamat dunia akhirat, menemukan petunjuknya. Itulah tujuanku. Jadi bukan mengharapkan keuntungan dunia dari apa yang aku sampaikan. Begitu kata Nabi, ya. Nabi disitu sampaikan itu kepada orang-orang Quraisy. Karena dikiranya dakwah Nabi ini tujuannya materi. Tujuannya adalah mencari kedudukan, mencari jabatan, mencari harta yang banyak. Ya, meskipun itu sudah diuji cobakan kepada beliau, kepada Nabi, ya, untuk ditawarkan ketika masih hidup Abu Talib waktu itu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka engkau wahai Muhammad bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah yang Maha Hidup. Ketika engkau sudah terus berdakwah tapi tetap dapat tekanan, tetap dapat siksaan, bahkan sahabat-sahabat yang lemah, ada yang sampai terbunuh misalnya karena siksaan yang keras itu dari orang kafir Quraisy. Maka kalau itu tetap terjadi, perlawanan orang Quraisy itu makin kuat, makin kasar, makin keras, maka berserah dirilah kepada Allah, Zat yang Maha Hidup, yang tidak mati. Seolah mengingatkan kita tidak akan mati kecuali atas izin Allah, karena Dialah yang mematikan dan Dia tidak pernah mati. Wasabbih bihamdi, dan sucikanlah Allah Tuhanmu dengan memujinya. Wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Dan Allah adalah zat yang biarlah dia aja yang tahu urusan dosa-dosa hambanya itu. Dosa-dosa, kesalahan hambanya yang durhaka, yang menolak dakwah ini, biarkan Allah saja yang tahu. Karena Allah memang khabira, Dia Maha tahu sebanyak apa kesalahan orang itu berbuat kepadamu. Sebesar apa dosa yang mereka lakukan untuk berbuat jahat kepadamu. Biarlah itu urusan Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah adalah zat yang telah menciptakan langit dan bumi, fi wa ma bainahu, dan apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari, 6 masa. Tsumma stawa ala arsy, kemudian Allah bersemayam atau berdiam, ya, berada di satu arasy, ya. Ar-Rahman, Dialah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Fas'al bihi khabira, maka mintalah kepadanya karena Dialah yang lebih tahu. Bisa juga nanti artinya mintalah kepada yang lebih tahu tentang Allah, ya. Kalau kalian ingin tahu siapa itu Ar-Rahman. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman, karena orang-orang kafir Quraisy itu kalau diajak, ayo sujudlah, menghambalah hanya kepada Allah yang Maha Rahman, disebutkan ini Allah yang Maha Rahman, qalu, mereka seolah bertanya-tanya, nggak tahu, karena mereka taunya Allah saja. Dia akan mengatakan, wa mar-Rahman, siapa itu Ar-Rahman? Anas judu lima ta'muruna, apakah kami harus melakukan sujud kepada apa yang kau perintahkan, hai Muhammad, kepada kami? Masih terus bertanya begitu. Nah, siapa itu Ar-Rahman? Kenapa kami harus sujud kepadanya? Itu begitu. Wazadahum nufura. Hal yang demikian itu hanya menambah mereka tambah jauh dari agama ini, tambah jauh dari kebenaran ini. Coba kita dalami tafsir ayat ini insyaallah, ya. Pada ayat yang ke 55 ini, ya. Ini dikatakan, kita bacanya dari ayat 55, ya.
wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum. Jadi dikatakan sini wa ba'da an zakara ta'ala dalailut tauhid, sesudah disebutkan dalam ayat sebelumnya tentang hujah, dalil-dalil yang menguatkan tentang Allah Maha Esa, Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, ya. Ada ila tahjini siratul musyrikin. Kembali ayat di 55 ini berbicara tentang keadaan sesungguhnya dari orang kafir ini. Apa keadaan mereka setelah mereka tahu bahwasanya Nabi kita cukup membawa banyak bukti-bukti kebenaran yang disampaikan dan diterangkan olehnya kepada kaum musyrikin. Ternyata orang-orang musyrikin ini fi tahjin ila siratil musyrikin fi ibadatil asnam wal awsan. Mereka ternyata balik lagi kembali dan nggak peduli, seolah-olah kayak nggak tahu, kayak nggak difikirkan, kayak nggak direnungkan. Mereka tetap saja menyembah patung-patung mereka, berhala-berhala itu, ya, menyembah Lata, Uzza, Manat, ya. Padahal wahia la tanfa' wa la tadur adalah sosok Tuhan, ya, sosok berhala yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat menolak mudarat. Disitulah Allah berfirman dengan kalimat wa ya'buduna min dunillah. Seolah-olah kata-katanya berarti begini, dan ternyata mereka orang kafir Quraisy itu masih saja tetap menyembah selain Allah. Itu maksudnya. Mereka tetap saja masih menyembah selain Allah, padahal dalil-dalil yang menunjukkan Allah kuasa, Allah maha ini itu, termasuk menurunkan hujan sebagai penggambaran itulah nanti di akhirat kehidupan itu, orang yang mati di kuburan akan dibangkitkan, bagaimana air hujan menghidupkan bumi yang kering, yang tandus dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, tanaman. Itu kan bukti kekuasaan Allah. Dan sekaligus pembelajaran bahwa manusia pun nanti di akhir kiamat seperti itu keluar. Kalau mereka sekarang dikubur, ditanam, di tanah, nanti akan dikeluarkan hidup lagi oleh Allah, itu dengan mudahnya oleh Allah dilakukan hal itu. Tapi ternyata orang kafir ini masih aja tetap menyembah selain Allah. Ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum, bahkan yang disembah itu jelas-jelas tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat memberikan atau menolak mudarat. Jadi kalau mereka inginkan sesuatu, mereka nggak dapatkan sesuatu itu dari hasil menyembah berhala itu. Kalau mereka minta perlindungan supaya tidak kena ini, tidak kena itu yang membahayakan, patung itu tidak bisa menghindari mereka dari bahaya-bahaya itu. Wa kana al-kafiru ala rabbih dhahira. Dan adalah orang-orang kafir itu adalah orang yang sebetulnya jadi penolong tanpa sadar dalam durhaka kepada Allah ini. Ya. Nanti kita akan lihat. Ya. Lebih lanjut dalam uraian tafsir ini dikatakan wa ya'buduna, jadi arti dari kalimat orang kafir ngomong seperti itu, wa ya'budunal asnam wa hiya hijaratan sama bukma, ya. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala itu. Patung-patung itu terbuat dari batu, patung itu tuli, patung itu buta, ya, nggak bisa berbicara, la tanfa wala tadur, tidak dapat memberi manfaat, tidak dapat menolak bahaya. Li'annaha jamadat la tahus, karena dia adalah makhluk dari benda mati. Ya, kalau tumbuh-tumbuhan masih bisa hidup, berubah, bergerak dari kecil menjadi besar. Ini benda mati mereka. Jamadat, la tahus, nggak ada feelingnya, nggak ada rasa. Ya. Wala tubsir, nggak bisa melihat. Wala ta'qil, tidak bisa berpikir bagaimana akan merespon, memberi sesuatu kepada manusia yang memohon kepadanya. Wasawa'an indaha man da'aha au dahaha, dan keadaannya sama sebetulnya pada hakikatnya dengan orang yang beribadah itu. Kaum musyrikin yang berdoa, yang meminta kepada berhala tadi, hakikatnya pun juga gitu. Tuli, bisu, buta, tidak berpikir dalam mencari kebenaran yang sebenarnya yang telah jelas dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilahnya yang mereka sembah itu makhluk benda mati yang nggak mendengar, yang nggak melihat, yang nggak merasa.
Yang nyembah pun juga begitu sebetulnya. Sama juga, ya, tidak menggunakan akal sehatnya untuk sedikit berpikir apakah pantas saya meminta kepada berhala-berhala itu yang tidak bisa melakukan apapun seperti yang ia juga lakukan. Wa kana kafiru mu'inan lisyaitan ala ma'siyatir rahman. Padahal perbuatan orang kafir yang terus seperti itu sama saja dengan dia membantu syaitan untuk maksiat kepada Allah yang Maha Rahman. Maksudnya, mereka jadi akan menjadi teman-teman syaitan di neraka. Mereka akan dampingi setan nanti, itu sama aja. Ya, sama juga mereka nggak perlu digoda oleh setan, sudah jadi setan sendiri, itu gitu. Ya, mereka sudah tidak lagi dibujuk rayu untuk menolak menyembah selain Allah, mereka sendiri sudah mau menyembah selain Allah. Ya, nah itu sebetulnya jadi maksudnya mereka jadi kayak menjadi penolong bagi setan. Karena pengertian daripada zahiran itu dalam bahasa Arab itu juga berarti mu'inan, ya, yang menolong, ya, bil makna al-mu'in. Ya. Nanti kita lihat lagi ya. Selanjutnya kita lihat di sini katakan li'anna ibadatahu lil awsan mu'awinatun minhu lisyaiton. Karena tanpa mereka sadari, ketika mereka menyembah berhala, patung-patung itu, mereka sedang menolong syaitan. Menolong setan, membantu setan tadi itu. Jadi setan yang tadinya berharap nanti di akhirat ditemani, dan dia berjanji akan menggoda anak cucu Adam, supaya menjadi teman mereka di akhirat, di neraka itu. Nah, setan tanpa bersusah payah, tanpa bekerja keras membujuk rayu mereka, si orang kafir Quraisy ini sudah menyembah selain Allah. Nah, wadzahiru fil lughah bimakna al-mu'in. Ini dikatakan jelas bahwa kata-kata zahir atau zahira itu dalam bahasa Arab berarti mu'in. Mu'in itu kalau zahiran jadi mu'inan. Zahiran mu'inan. Nah, itu sosok yang menolong, membantu. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Kan bunyinya begitu. Dan adalah si orang kafir itu yang tetap menyembah selain Allah, dia adalah orang yang menentang Allah, bermaksiat kepada Allah, perbuatannya tanpa disadari menolong setan yang ingin membuat atau menjadikan dirinya bermaksiat kepada Allah. Jadi setan inginnya dia maksiat kepada Allah. Dan dengan dia berbuat menyembah selain Allah, itu tanpa kerja keras, setan sudah sampai kepada tujuannya, yaitu mengajak dia menyembah selain Allah. Jadi wa kana al-kafiru ala rabbihi dhahira, ai arti lebih lanjutnya adalah aunan lisyaitan ala rabbihi bil adawah wasyirk. Ya. Bahwa tanpa disadari perbuatan orang kafir Quraisy itu membantu syaitan untuk menentang Allah Tuhannya dalam berbuat menyebarkan permusuhan, dalam berbuat untuk menjadikan orang tetap dalam perbuatan syiriknya, tetap dalam perbuatan menduakan Allah itu. Nah, itu mereka dengan sendirinya seperti itu. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid, ini salah satu imam tafsir, mengatakan yudhahiru syaitana ala ma'siyatillahi wa yu'inuhu. Orang-orang musyrik itu dianggap menolong syaitan, ya, dengan dia berbuat maksiat kepada Allah itu. Ya. Menolong syaitan yang selama ini syaitan memang maksiat kepada Allah. Dia tidak mau sujud kepada Adam dari awal, kan begitu. Akhirnya dijebloskan ke dalam kutukan Allah yang dia akan menjadi makhluk yang akan mengisi neraka jahanam nanti. Jadi kata Imam Mujahid, makna dari ayat itu adalah yudhahiru syaitana ala ma'siyatillahi wa yu'inuhu. Orang kafir itu menolong setan, membantu setan, ya, untuk bermaksiat kepada Allah. Tsumma qala ta'ala mukhataban rasulahul karim, ya. Kemudian Allah berfirman kepada nabi kita. Mukhatabnya nabi kita langsung, mukhataban ya rasulul karim. Mukhataban ini sebagai hal, maksudnya Allah berbicara dalam keadaan, ya, langsung redaksinya kepada nabi kita.
Kalimatnya mubinan muhimmatuhu allati bu'itsa min ajliha, yaitu kata-kata yang jelas dan terang yang menunjukkan bahwa maksud dan tujuan dia diutus adalah karena itu. Nah, itulah makanya bunyi kalimatnya adalah di ayat 56. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Jadi kembali ditegaskan bahwa engkau wahai Muhammad tidak kami utus kecuali membawa kabar gembira kepada mereka dan membawa berita ancaman kepada mereka. Ya. Jadi memang Nabi tugasnya menyampaikan. Nah, jadi ketika beliau melihat ada orang kafir Quraisy yang tetap terus menentang seperti itu, beliau diingatkan oleh Allah, jangan terlalu berduka terhadap keadaan ini. Tugasmu hanya menyampaikan. Engkau tadinya adalah membawa kabar gembira kepada mereka, bahwa kalau mereka mau taat, mau beribadah kepada Allah dengan benar, tidak menyembah berhala itu, mereka akan selamat, akan hidup bahagia dunia akhirat. Dan sekaligus engkau membawa ancaman, kalau mereka menentang dakwah ini, tetap menghamba kepada selain Allah, maka mereka akan merasakan akibatnya. Dunia mereka mungkin dalam keadaan terpuruk, meskipun secara zahir, secara lahiriah nampak dia punya harta, dia punya kekayaan, dia punya banyak kedudukan, dia punya kekuasaan, tapi hakikatnya dia tetap dapat azab. Kenapa? Hatinya dalam kegelisahan, kegalauan, hatinya dalam ketidaktenangan, tidak pernah ada kenyamanan dalam hidupnya. Kita lihat orang-orang kafir, walaupun dia punya segala macam materi, tetap saja ada rasa takutnya. Takut hartanya diambil, takut kekuasaannya jatuh, takut pengaruhnya hilang, takut jabatannya terprosok, turun. Itu yang dikhawatirkan. Padahal dia punya. Ya, tetap ada rasa takut. Nah, itu yang namanya azab Allah dalam bentuk ketidaknyamanan, dalam bentuk kegalauan hidup, walaupun secara materi tercukupi. Nah, ini adalah azab dunianya. Belum lagi nanti akhiratnya. Makanya Nabi itu tugasnya adalah juga nadir, memberikan peringatan dunia akhirat. Akan ancaman Allah, ada azab dunia dan ada azab di akhirat. Ya. Seolah-olah Allah mengatakan begini, wa ma arsalnaka ya Muhammad illa basyiran lil mu'minin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah pembawa berita gembira yang dirasakan akibatnya oleh orang mukmin. Bagi orang mukmin adalah berita gembira kedatangan Nabi. Jadi hadirnya Nabi di tengah-tengah umat manusia bagi orang beriman adalah sesuatu kegembiraan luar biasa. Kita aja nggak melihat beliau, sekarang taat kepada agama Islam ini, sangat rindu dengan beliau, ingin bertemu beliau, merasakan kehadiran beliau di dunia ini betul-betul sang pencerah, sang yang memberikan petunjuk jalan sehingga kita kenal mana yang harus kita perbuat dalam hidup ini, mana yang tidak kita harus perbuat dalam hidup ini. Mana jalan ibadah kepada Allah yang benar, mana jalan ibadah yang tidak benar, yang tidak disyariatkan itu. Jadi kata Allah seolah-olah begini kalimatnya, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah pembawa berita gembira kepada orang-orang mukmin. Wa nadhiran lil kafirin. Sekaligus pada saat yang sama engkau adalah pemberi berita ancaman, pemberi peringatan kepada orang-orang kafir. Bahwa perbuatan mereka tidak akan dibiarkan oleh Allah tanpa pertanggungjawaban. Senanglah kalian sekarang, merasa senanglah kalian sekarang, merasa hebat, merasa kuasa, merasa punya semuanya sekarang di dunia, tapi semuanya nanti akan berakibat buruk bagi mereka sendiri. Ya. Yang sudah pasti akibat buruk nanti di akhirat. Kalau dunia mungkin tetap mereka punya kekuasaan, mungkin tetap mereka punya kekayaan, mungkin tetap mereka punya banyak harta, tapi itu semua tidak membahagiakan mereka. Hari dalam hidup ini oleh orang yang berakal sehat adalah kebahagiaan, bukan harta yang banyak. Kebahagiaan itu belum tentu ada pada harta yang banyak. Kebahagiaan itu belum tentu ada pada kekuasaan yang terus-menerus sampai 3 periode, 4 periode, seterusnya misalnya. Ya, kebahagiaan itu bukan letaknya pada banyaknya pengikut, banyaknya orang yang mau patuh kepadanya, bukan. Kebahagiaan itu letaknya di hati. Ketika orang merasa cukup, ketika orang merasa apa yang
dirasakannya, dinikmatinya, dilihatnya, dimakannya, memuaskan dahaga batinnya, hatinya, itulah kebahagiaan. Makanya kita suka melihat sebuah keanehan seolah-olah, tapi itu hakikat kebahagiaan. Ada orang yang di emperan toko hanya tidur beralaskan tikar yang lusuh, atau kadang-kadang kardus sekedar alas dari dinginnya lantai tempat dia tidur, ya. Tapi bisa tidur dengan nyenyak, dengan tenang, bahkan mengorok, itu sebagai tanda tidur nyenyak dan nyaman. Bahagia sekali orang itu. Dia bisa tidur, nggak pakai minum pil ini, pil itu. Sementara ada orang yang di kamarnya yang besar, tempat tidurnya yang mewah, ruangan ber-AC, segala tersedia, ternyata tidak bisa tidur dengan nyaman. Mereka harus minum pil ini, pil itu sebelum tidur. Dan mereka terus dalam pikiran-pikiran tentang dunia mereka, berkecamuk sebelum tidur itu. Mikirin kekuasaan, mikirin hartanya, mikirin anaknya, mikirin itunya, ininya, dan segala macam. Itu tidak tenang. Makanya kita lihat, jangan-jangan justru orang miskin itu yang lebih bahagia. Nah itu kalau kita melihat, hati bahagia itu sesungguhnya adalah ketenangan batin, ketentraman jiwa seseorang, jauh dari memikirkan apapun, kecuali adalah dia merasa cukup dengan apa yang ada, dan yang penting dia masih bisa hidup. Nah itu sekarang kita melihat seperti itu. Di sini dikatakan lagi, mubasyiran bil jannah liman ata Allah. Nabi adalah pembawa berita gembira tentang adanya kebahagiaan nanti di akhirat berupa surga bagi mereka atau yang disediakan kepada mereka yang di dunianya taat kepada Allah. Wa mundziran binar liman asa amrullah. Dan Nabi kita adalah pemberi berita ancaman, membawa berita ancaman, membawa berita peringatan akan adanya siksa api neraka nanti bagi siapapun manusia yang di dunianya menentang Allah dan Rasul-Nya, menentang perintah Allah, tidak mau mengindahkan panggilan Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi basyiran wa nadhiran atau mubasyiran wa nadhiran. Kalau basyiran wa nadhiran itu kata kerja kata bendanya, engkau adalah pemberi gembira, pemberi ini. Tapi kalau mubasyiran, pelakunya langsung, engkau adalah sosok pelaku yang membawa berita gembira itu kepada orang beriman, kepada orang yang taat di dunia ini, bahwa nanti surga bagi mereka. Wa nadhiran, engkau adalah sosok yang memberikan peringatan, ya. Nah ini luar biasa bahasa Al-Quran nih. Kalau basyiran suka dipadatkan dengan nadhiran. Ya, perhatikan baik-baik. Basyiran wa nadhiran. Tapi mubasyiran juga tetap nadhiran. Ya. Tetap nadhir ini bahasanya, karena nadhir itu adalah sudah sekaligus isim fa'il. Ya, bahwasanya dia adalah pembawa berita ancaman. Ya. Kul ma'as'alukum. Lalu kemudian setelah itu ayat 57-nya mengatakan begini. Ini Allah memberitakan kepada Nabi, wahai Nabi, untuk tenang pikiranmu, tenang hatimu, tidak gundah dengan sikap orang kafir yang tetap menolak dakwahmu ini, sampaikan kepada mereka bahwa ma'as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak membutuhkan upah dari dakwah yang aku sampaikan ini kepada kalian. Persis seperti ayat dalam surat Yasin dulu, itu kalau para jemaah masih ingat, ada Habib Nazar sebagai orang yang ketiga itu datang mengingatkan kepada mereka supaya taat kepada orang tiga, kan ya, yang wa'azaz Nabi Salihin, ya, ada dua orang yang memberikan dakwah tauhid itu, lalu datang orang ketiga mengingatkan kembali, tapi tetap orang-orang itu menolak. Muncullah yang Pak Idam selalu sampaikan itu, ingat namanya Habib bin Nazar, muncul ingetin orang-orang itu, kaum itu, hei kalian ingat, ittabi'u man la yas'alukum ajron. Nah, itu ikuti orang itu nggak mengharapkan balasan apapun dari dakwah yang disampaikannya. Kalau orang itu bukan orang yang benar,
pasti dia bermaksud dengan dakwahnya untuk mendapatkan dunianya. Tapi orang ini tidak, nggak mengharapkan apapun, sedikit pun dari kalian. Dia tidak mengharapkan kekayaan dari mereka, tidak mengharapkan kedudukan dari orang yang didakwahinya, tidak mengharapkan perempuan cantik dari yang didakwahinya, tidak mengharapkan kemegahan hidup dari orang yang didakwahinya. Tidak. Rasulullah tidak kekurangan apapun. Dia tetap adalah sosok yang punya semuanya banyak. Istrinya orang yang sangat kaya dan kaya sekali bahkan. Kalau bahasa sekarang itu konglomeratnya di zaman itu businesswoman itu, perempuan yang berbisnis yang luar biasa, Khadijah. Dan Nabi pun karena bekerja dengan Khadijah, karena kerja sama beliau bukan kerja sama tuan majikan atau dengan budak, tidak, tapi kerja sama usaha. Sehingga Nabi juga punya upah yang besar. Itulah makanya ketika menikahi Khadijah, Nabi punya harta yang banyak, mas kawinnya itu sampai 40 ekor unta, ya, unta-unta besar. Itu jadi mas kawin Nabi. Jadi Nabi itu bukan orang yang miskin, orang yang punya. Tapi beliau adalah orang yang sangat sederhana hidupnya, bahkan sampai ketika tidak punya apa-apa, dia tidak mau minta kepada orang lain. Lebih baik diikat perutnya menahan rasa lapar karena nggak makan. Dia lebih baik ketika bertanya pagi hari sama istrinya, ada yang dimakankah hari ini? Nggak ada. Lebih baik ngajak istrinya, ayo kita puasa bareng, puasa sunnah. Karena puasa sunnah itu tidak mengharuskan diniatkan dari sebelum fajar, dari sebelum subuh. Nggak seperti besok nanti kita puasa Ramadan, harus diniatkan minimal semenit sebelum masuk waktu subuh, kita sudah berniat akan berpuasa setelah fajar ini. Pada hari ini aku niat mau puasa, harus disampaikan. Tapi kalau puasa sunnah, meskipun sudah masuk fajar, sudah jam 5, jam 6, habis subuh dia ngantuk, mungkin tertidur lagi, begitu bangun nanya istrinya sarapan nggak ada, lalu dia berniat, kalau gitu kita puasa hari ini. Itu boleh, kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, itu tidak. Nah, sosok Nabi kita hidup sederhananya sampai sejauh itu. Dan di sini dikatakan, ya, sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa engkau tidak mengharapkan apapun dari dakwah yang engkau sampaikan ini. Kecuali harapan Nabi. Tentu saja setiap orang berbuat sesuatu ada keinginan. Tapi apa keinginannya? Yang jelas bukan keinginan duniawiyah. Keinginan Nabi disebutkan di ayat ini. Bahwa dakwah Nabi tujuannya tiada lain adalah man syaa an yattakhidha ila rabbih sabila. Agar orang-orang yang di hatinya ada keinginan untuk kembali kepada Allah bisa mendapatkan jalannya. Orang-orang yang takut kepada Allah, ingin taat kepadanya, bisa tahu bagaimana jalan ketaatan itu. Jadi aku ini diutus kepada mereka semua. Mereka mengharapkan petunjuk Allah. Dengan kata lain, yang Nabi harapkan dalam dakwahnya ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mengharapkan keuntungan dunia dari mereka. Ayyuqul lahum. Seolah-olah dalam kalimat lain Nabi menyampaikan begini. La as'alukum ala tablighir risalati ajran. Aku tidak mengharapkan dari tugas dakwahku menyampaikan risalah ini kepada kalian satu balasan apapun, satu bentuk hadiah apapun. Tidak. Innama af'alu dzalika ibtigha'a wajhillah. Sesungguhnya aku melakukan semua ini semata-mata hanya karena mengharapkan ridho Allah. Lakin man arada an yattakhidha tariqan wa manhajan yuqarribuhu ila Allah, ya. Tapi yang aku lakukan ini dengan tujuan satu-satunya selain sebutannya tadi ridho Allah, maksud lainnya adalah bagi mereka yang ingin mengambil jalan, mengambil manhaj untuk membuat mereka dekat kepada Allah, ya. Kepada mereka lah aku diutus. Untuk mereka lah aku datang. Kepada mereka lah aku meminta balasan. Maksudnya balasannya dalam bentuk mereka jadi orang yang taat. Makin banyak yang menerima dakwah Nabi, Nabi makin senang, makin bersyukur. Itu maksudnya. Bil imani wal amal.
Balasan orang itu pun bukan balasan orang itu ngasih hadiah kepada Nabi. Murid-muridnya yang didakwahi ini misalnya karena dia sadar, dia bertobat, lalu menghadiahkan karena muridnya ini orang kaya misalnya, menghadiahkan sesuatu kepada Nabi. Juga bukan itu maksudnya. Cukup mereka yang didakwahi oleh Nabi, pengikutnya ini, ya, orang yang menjadi objek dakwahnya ini bisa membalasnya kepada Nabi dalam bentuk dia beriman kepada Allah dengan benar, wal amal saleh, ya, dan dia bisa beramal saleh. Ya. Itulah yang dia kerjakan. Hanya itu yang diharapkan oleh Nabi dalam tugas dakwahnya ini. Fa inna dzalika yunjihi min adzabillah. Karena pada hakikatnya dakwah Nabi ini untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah. Dan itu balasan yang yang menyadari itu. Banyak pengikutku seperti itu, akhirnya mereka terselamatkan dari azab Allah itu. Ka'annahu yaqul, atau seolah-olah Nabi mengatakan begini juga. Dalam kalimat lain lagi, ini sampai banyak beberapa contoh kalimat itu untuk menunjukkan bahwa kata-kata ini jangan sampai salah disalahartikan, ya. La as'alukum malan wala ajron. Aku tidak meminta kepadamu harta, tidak minta kepadamu pahala, tidak minta kepadamu upah. Itu kata-katanya jelas. Ya, ajron itu upah atau pahala. Kalau kita mungkin dalam dunia ini namanya upah, ya. Wa innama as'alukumul iman wal amal saleh. Tapi yang aku harapkan dari kalian adalah kalian jadi orang beriman. Kalian jadi orang yang beramal saleh. Kalian jadi orang yang taat. Itu sudah memuaskan hatiku. Nah, tugas dakwaku itu tujuannya. Bukan mengharapkan balasan bentuk materi dari kalian. Wa ajri 'ala Allah, dan pahalaku, kata Nabi, jelas sudah urusan Allah kepadaku. Aku pasti dapat pahala yang banyak dari Allah. Ngapain mengharapkan dari kalian? Nah, itu begitu. Wa hina khawafahul musyrikuna, lalu kemudian setelah kejadian berikutnya di zaman itu waktu Nabi turun ayat ini, ya, masih di Mekah, orang-orang musyrik tetap menakut-nakuti Nabi, tetap mengancam Nabi, tetap menekan dakwah Nabi, wa tawa'aduhu bil qatli awit tardi minal auton, bahkan sampai mengancam Nabi Muhammad akan dibunuh, Nabi Muhammad akan diusir dari kampung halaman tempat kelahirannya sendiri. Nuzilal Qur'anu ya'muruhu bil i'timad 'ala Allahi wahdah. Diturunkan oleh Allah Al-Qur'an yang memerintahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar tetap teguh kuat berpegang kepada Allah saja. Fa innahu huwal mu'in, karena Allah lah yang maha menolong. Wal hafiz, dialah yang maha menjaga. Wan nasir, yang maha memenangkan perjuangan Nabi. Itulah kalimatnya di ayat yang ke-58, wa tawakkal 'alal hayyi, hai Muhammad, bertawakallah kepada Allah. Ya. Alladzi la yamut, zat yang tidak bakal mati, wasabbih bihamdi, dan bertasbihlah kepada Allah dengan memujinya. Maksudnya adalah kun fi umurika kulliha mu'tamadan 'ala Allah. Wahai Muhammad, jadikanlah hidupmu dan semua urusan hidup dunia yang kamu hadapi ini bersandar, bergantung pada kekuatan Allah saja. Al-Wahidul Ahad, dialah yang satu, yang ahad, yang tidak ada sebelumnya dan sesudahnya. Ad-Daim Al-Baqi, dialah yang maha kekal, terus menerus ada, ya, dan dia tidak ada saat jedanya, saat istirahatnya. Alladzi la yamutu abadan. Kepada dialah kau bersandar, zat yang tidak pernah akan mati sedikit pun, dan selamanya tidak akan mati. Fa innahu kafika wa nasiruka, karena Allah lah yang menjaminmu, Allah lah yang menolongmu. Wa mudhiru dinika ala sairil adyan, dan Allah akan memenangkan perjuangan dakwah agamamu ini di atas seluruh agama yang lain. Nanti Islam akan menjadi agama yang tegak, yang paling tinggi di zaman Nabi, maksudnya waktu itu. Wa huwa wahdahul malja wal mu'in wal nasir. Dialah Allah tempat ujungnya kamu memohon,
Ketika sangat kritis, kamu memohonkan suatu pertolongan saat terjadi sesuatu yang luar biasa, kepadanya lah engkau memohon dan bersandar. Dia akan memberikan pertolongan. Wal mu'in wan nasir, dialah sebaik-baik penolong, sebaik-baik yang memberikan bantuan dan jalan keluar. Makanya wasabbih bihamdi. Artinya adalah nazih rabbaka amma yasifuhu bihi haula'il kufar al-fujjar. Bersihkan, sucikan nama Allah Tuhanmu dari segala macam bentuk atribut-atribut, sematan-sematan nama, sifat-sifat yang disematkan oleh orang kafir kepada Allah. Dikatakan Allah, siapa itu Allah Tuhanmu? Punya apa dia? Ya, Tuhanmu memang bisa ini, bisa itu. Nah, segala hal-hal yang dijelek-jelekan oleh orang kafir Quraisy itu, bersihkan dari hatimu, bersihkan dari pikiranmu bahwa Allah tidak seperti itu. Allah Maha Suci, Allah Maha Bersih, Allah Maha sempurna, dan tidak ada kurangnya seperti apa yang mereka katakan dan mereka tuduhkan kepadamu, wahai Muhammad. Min sifatin naqs wal ajz. Allah bersih dari sifat-sifat kekurangan, bersih dari sifat-sifat lemah. Wa amma la yaliqu bihi minasyuraka wal aulad. Dan Allah engkau bersihkan, engkau sucikan dari sifat-sifat kemusyrikan, seperti menganggap Allah punya anak, Allah punya keturunan, Allah ada bapaknya. Bersihkan dari itu semua. Allah Ahad, Al-Wahidul Ahad, satu dan satu-satunya. Al-Wahid yang pertama dan tidak ada yang sebelumnya. Dan yang terakhir yang tidak ada sesudahnya. Itu Al-Wahid Al-Ahad maksudnya. Wa kafa bidunubi ibadihi khabira. Yang artinya cukuplah dosa-dosa hamba-hambanya itu dialah yang tahu. Maka maksudnya adalah hasbukal hayyul ladzi la yamut. Cukuplah Allah di belakangmu wahai Muhammad yang menolongmu, yang menjamin keselamatanmu itu. Karena dia tidak pernah mati. Annahu muttali' ala a'malil ibad. Dia selalu memonitor, selalu memperhatikan, bisa melihat perbuatan hamba-hambanya semua itu. Apalagi perbuatan dosa mereka tercatat, terlihat dengan baik. Wa ma yudabbirunahu laka min makaidin. Apapun yang mereka rencanakan, bahkan di tempat mereka bersembunyi, berniat jahat, ingin berbuat makar, membunuhmu, mengucilkanmu, mengusirmu, semua itu Allah tahu. Perbuatan mereka Allah tahu. Dosa-dosa mereka yang seperti itu Allah tahu, itu maksudnya. Wa sayujazihim alaiha, dan mereka akan dapat balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka yang seperti itu. Fala takhsha min ahadin min khalqihi, maka jangan pernah takut kepada seorang pun dari makhluk ciptaan Allah ini. Mereka adalah ciptaan Allah juga, mereka makhluk Allah juga. Jangan pernah takut kepada manusia sedikit pun. Wal ayah tahdidun akidun wa wa'idun syadidun li a'da'illah. Ayat ini tidak langsung betul-betul menohok, menonjok, memukul kuat musuh-musuh Allah. Bahwa kalian nggak bisa apa-apa, kalian tidak bisa apa-apa. Nabilah yang akan Allah tolong ini. Tsumma bayyana dzalika wa bayyana ta'ala 'azamatahu wa jalalahu faqala taqaddasa asma'uhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kedudukan yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha besar, maha suci Allah yang telah mengatakan firman-Nya dalam ayat 59, alladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyamin, dalam 6 masa, 6 hari. Ya. Kata-kata 6 hari untuk memudahkan kita memikirkan bahwa dia tercipta dengan satu proses, satu sistem, yang sistem itu menjadi sunnatullah. Makanya matahari seperti itulah bentuknya, bulan seperti itulah bentuknya, dan dia tidak akan pernah bercampur, tidak akan pernah bertemu. Bagaimana kemarin cerita tentang air laut, ya, air sungai, seperti itulah ciptaannya. Tidak akan mungkin mereka akan bersatu dan saling mempengaruhi rasa, seolah-olah ada dinding, padahal tidak ada dinding di antara laut dan sungai itu. Ya. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah berkedudukan di arsy. Artinya yang dimaksud dengan dia tidak punya tempat, dia tidak bisa dikatakan ada di mana. Kita hanya bisa mengatakan dia di arsy. Apakah itu tempat? Apakah itu suatu singgasana? Kita tidak boleh mengatakan apapun.
Apakah itu satu bentuk tertentu? Wallahu a'lam. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Ya. Ar-Rahman, yang jelas dia adalah Ar-Rahman. Fas'al bihi khabira. Mintalah kepada Allah ya, yang Maha tahu. Atau bisa berarti mintalah kalau ingin engkau tahu tentang Allah kepada yang lebih tahu, yaitu Nabi Muhammad. Kita akan dalami arti ini. Maksud ayat ini selanjutnya adalah khalaqaha fi miqdari sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari min ayyamid dunya, dalam hitungan-hitungan hari dunia tergambar seperti 6 hari itu. Li'annahu lam yakun samata syamsun wala qamar, karena tidak akan bisa terwujud benda langit yang bernama matahari dan bulan, ya. Walau sya'a la khalaqaha bilamhil basar. Karena kalau Allah kehendaki, tentu saja sekejapan mata kayak kun fayakun akan jadi langit itu dan bumi itu. Tapi Allah katakan 6 masa supaya manusia tahu ini dibuat dengan sebuah perencanaan. Ini dibuat dengan satu sistem. Ini ada aturan-aturannya yang semuanya menjadi sebuah hukum Allah di alam yang dikatakan oleh manusia hukum alam yang semuanya tidak berubah. Nah, itu sampai dikatakan itu. Padahal kalau Allah menghendaki, langit dan bumi diciptakan kalamhil basar, seperti sekejapan mata, itu begitu. Walakin akan tetapi yang terjadi adalah aroda an yu'allima ibadahu, tapi yang terjadi adalah Allah menginginkan mengajarkan kepada hamba-hambanya at-ta'ni fil umur kama qala Ibnu Abbas, satu bentuk pembelajaran tentang kejadian sesuatu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ya. Jadi Allah ingin menerangkan tentang pencipta langit dan bumi itu 6 hari, supaya kita jadi berpikir ini adalah sebuah proses. Proses demi kepentingan manusia. Semua ini adalah menunjukkan penciptaan yang sempurna, penciptaan yang direncanakan. Karena kita nanti selalu akan berargumentasi, kalau diciptakan langsung begitu aja, jangan-jangan asal-asalan. Nggak jelas apa bentuknya. Terang aja dia ciptakan sekali bentuk, ya bentuknya jadi asal-asalan begini dunia. Itu akan begitu. Ini kata Ibnu Abbas justru untuk menunjukkan bahwa Allah sedang mengingatkan manusia tentang ciptaannya sedemikian rupa supaya jadi pembelajaran bagi mereka. Wal istiwa, adapun kata-kata istiwa, istawa alal ars, maknahu artinya adalah al-ulu wal irtifa. Allah di tempat yang tinggi dan terus meninggi, al-irtifa, paling tinggi. Jadi kalau kita bilang yang paling tinggi itu adalah misalnya puncak, Allah lebih tinggi lagi. Yang paling tinggi itu adalah langit, ada langit lagi. Terus itu namanya makna istiwa, di tempat yang tertinggi. Wa huwa uluwun yaliqu bijalali. Dia maha tinggi, ya. Zat yang hanya tersemat sifatnya pantas dari apa yang dia sebutkan sendiri, ya. Min ghairi tasbihin wa tamtsil, tidak boleh kita serupakan dengan yang lain, diumpamakan dengan perumpamaan yang lain. Di annahu laisa kamitslihi syai'un, karena Allah adalah zat yang tidak ada apapun makhluknya, bentuk apapun yang serupa dengannya. Wa huwa samiul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Itulah makna kalimat tadi. Adapun makna lebih jauh, fas'al bihi khabira, nah ini kita dalami. Ayat artinya fas'al bihi khabira. Pertama, artinya adalah is'al rabbakal azim al jalil. Mintalah hanya kepada Allah Tuhanmu yang maha agung, yang maha suci itu. An sifatihil qudsiyah yukhbiruka anha. Tentang sifat-sifatnya yang maha suci, yang maha sempurna itu, dialah sendiri yang bisa memberitakan kepada kalian tentang sifatnya yang benar, bukan orang lain. Ya. Fa innahu alim, karena dia adalah zat yang maha tahu. Al-khabir, zat yang maha mencermati, tahunya bukan sekedar tahu, tapi tahu betul. Di af'alihi wa sifatihi, yang tahu betul tentang perbuatannya, tentang sifat-sifat dirinya. Maka tidak ada yang bisa menceritakan tentang sifat dan perbuatan Allah kecuali Allah sendiri. Itu makna yang pertama. Imam Mujahid mendukung pendapat yang pertama ini, yaitu kata beliau, ma akhbartuka min syai'in fa huwa kama akhbartuka. Seolah-olah Allah mengatakan begini, kata Imam Mujahid, apa yang aku beritahukan kepada kalian tentang kehidupan ini kepadamu, wahai Muhammad,
itulah semua yang telah kuceritakan tentangku kepadamu. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Itu maksudnya. Nah, tapi ada juga yang berpendapat begini. Ya. Wakila, ada yang berpendapat, al-makna maksudnya adalah fal man huwa khabirun arifun bi jalalillahi wa 'azamatihi. Bertanyalah kalian tentang Allah kepada sosok yang lebih tahu, sosok yang paling tahu tentang Allah. Siapa itu? Wahumur rusul al-kiram, yaitu para rasul utusan Allah. Itu maksudnya. Jadi ada yang menafsirkan ayat ini, bertanyalah kalian tentang Allah kepada para rasulnya. Karena para rasul itu yang tahu tentang Allah. Nggak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali rasulnya. Kalau tadi yang pertama, mintalah hanya kepada Allah, zat yang maha tahu. Tapi bisa diartikan tadi, mintalah kepada Allah dan tahu tentang Allah ya melalui para rasul utusannya. Karena itu yang paling tahu para rasul itu. Kemudian disebutkan di sini, Tsumma akhbar ta'ala an utuwil musyrikin wa tughyanihim. Kemudian Allah menceritakan kembali tentang kedurhakaan, ya, tentang kesombongan orang-orang musyrik ini. Wastikbaruhum, sikap besar kepala mereka, kesombongan mereka ini, an ibadatillahi wahyil qahar, sehingga tidak mau beribadah kepada Allah. Yaitu ayat 60. Ya. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman, kalau diajak kepada mereka, ayo sujud kepada Allah yang Maha Rahman. Qalu wa man Rahman, mereka bilang, siapa itu Rahman? Mereka tidak kenal. Kata Allah yang bersifat Rahman itu enggak kenal. Makanya waktu dulu Nabi perjanjian Hudaybiyah, kalimat ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Mereka nggak mau. Mereka maunya Bismillah. Karena Ar-Rahman mereka nggak kenal. Dia cuma kenalnya Allah. Tidak kenal Allah itu adalah juga Ar-Rahman. Allah itu juga adalah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Sifat-sifat yang baik yang tersemat pada dirinya. Dia atau mereka orang kafir Quraisy tidak percaya itu. Jadi seolah-olah dikatakan kepada mereka begini, Usjudu li rabbikumur rahman. Sujudlah kepada Allah Tuhanmu yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Wasillu lahu wa'buduhu. Dan teruslah bermunajat, menghambakan diri kalian kepada Allah itu. Qalu, mereka malah bertanya begini. Wa man huwa ar-Rahman alladzi ta'muruna bisujudi lahu. Siapa itu Ar-Rahman yang memerintahkan kami supaya sujud kepada Dia? Nah, itu begitu. Qalu dzalika sukhriyatan wa takbiran. Ya, wa takabburan maksudnya. Qalu dzalika sukhriyatan wa takabburan. Mereka mengatakan itu semua, ungkapannya adalah ungkapan olok-olok, ungkapan penghinaan, ungkapan yang menunjukkan kesombongan mereka. Wa zadahum dzalika tughyanan wa tajabburan. Maka kata-kata mereka yang seperti itu justru akan menambah sikap durhaka mereka, sikap tambah jauh mereka kepada Allah. Wa nufuran, tambah jauh an qawuli haqqi wal iman, tambah jauh hatinya untuk bisa menerima kebenaran. Tambah jauh batinnya untuk bisa merasakan kebenaran. Ka'annahum yaquluna la na'rifur rahman, seolah-olah mereka mengatakan kami enggak tahu itu siapa itu Ar-Rahman, wala nasjudu illa lil awsan. Kami taunya sujud kepada berhala. Itu yang mereka katakan. Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini dengan mengatakan kanu yunkiruna an yusammallaha bismihi. Mereka mengingkari ya Allah itu disebut dengan nama Ar-Rahman. Faqauluhum wa mar-Rahman, ketika mereka mengucapkan apa itu Ar-Rahman, itu menunjukkan ungkapan mereka yang mengingkari, bukan tidak tahu, kata Imam Ibnu Katsir. Lalu mereka bilang, la na'rifur Rahman, kami nggak ngerti siapa itu Ar-Rahman. Kama ankaru dzalika yaumal Hudaybiyah, seperti yang mereka ingkari pada waktu Hudaybiyah dulu. Ya, hina qala nabiyyu lil katib, ketika Nabi mengatakan kepada si penulis, uktub bismillahirrahmanirrahim, tulislah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Faqalu, lalu kemudian si orang-orang kafir Quraisy itu menolak, la na'rifur Rahman walar Rahim, walakin nuktub bismikallahumma. Kami nggak kenal Ar-Rahman, nggak kenal Ar-Rahim. Cukup tulis dengan nama Allah saja.
Bismillah saja mereka maunya. Itu yang terjadi, ya. Demikianlah para jemaah sekalian, nggak terasa waktu karena tadi kita mulainya agak telat, jadi saya biasanya sudah dihitung demikian rupa sampai kepada ayat 60 ini. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita tentang perjalanan sejarah Nabi khususnya dalam masalah tauhid dan dakwah kepada kaum kufar Quraisy dan lebih mengenal orang-orang kafir Quraisy yang menolak dakwah Nabi itu lebih lanjut. Dan buat kita saat ini menjadi penguat keimanan tentu saja kepada Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma ya Rabb, lakal hamdu wa lakas syukru, anta rabbuna, anta ilahuna, la ilaha illa anta subhanak. Allahumma ighfir lana warhamna, waghfir warham aba'ana wa ummahatina, wa ikhwanana al-muslimin. Allahumma kama ballaghtana Sya'ban, faballighna Ramadan, waktubna mimman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wa suqnal jinan wal itqa minan niran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik.